Terima kasih kakak-kakak MC sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan teri, beli sekilo di Kota Palu. Sebelum kita mulai materi, izinkan saya bercerita terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya punya cerita nih. Kemarin kan saya ketemu ya, ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga saya. Kemudian saya dapat satu pertanyaan nih dari tetangga saya yang membuat saya cukup kaget ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan tetangga saya seperti ini. Mbak, benar nggak sih sekarang tuh harga-harga beras naik gara-gara beras kena PPN 11%? Nah, saya kaget ya Bapak Ibu ya, karena ini termasuk berita yang sudah lama dan terbukti tidak benar. Kemudian saya tanya kepada tetangga saya, Ibu ini dapat berita dari mana? Kemudian tetangga saya memperlihatkan HP-nya. Di sana beliau menunjukkan sebuah video ya dari WhatsApp grup keluarga. Kemudian di situ diputarlah, ternyata videonya itu isinya potongan-potongan judul berita yang lumayan lama, yang isinya kurang lebih seperti ini. Sekarang beras kena PPN 11%, atau hati-hati sekarang kebutuhan pokok kena PPN 11%. Nah, kemudian saya jelaskanlah Bapak Ibu ya kepada tetangga saya bahwa berita itu tidak benar atau tidak valid. Nah, dari cerita tadi, terus gimana dong caranya supaya kita bisa dapat informasi yang valid nih, atau resmi, atau bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini bersama saya Nadia Anjarsari, asisten penyuluh pajak dari KPP Bengkulu 1, kita akan membahas semuanya bagaimana supaya kita mendapatkan informasi perpajakan yang andal atau resmi. Nah, dari cerita tadi Bapak Ibu, kita dapat 2 poin nih. Kenapa kok tetangga saya bisa misinformasi ya? Yang pertama, ada yang tahu? Betul sekali Bapak, karena yang dilihat tetangga saya ini cuma berupa potongan aja. Yang kedua tentunya sumbernya ya, sumber ini tidak jelas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini karena berupa potongan ya Bapak Ibu ya. Berita yang dilihat cuma potongan judul. Nah, jadi biasakan kalau misalnya kita mendapatkan berita atau mendapatkan informasi, kita baca lengkap sampai dengan badan beritanya. Karena bisa jadi judul tadi cuma clickbait ya, atau pemancing aja supaya kita mau baca, tapi ternyata judul sama isi beritanya kadang agak berbeda. Contoh kayak tadi, beras kena PPN, padahal beras itu di dalam beritanya dibebaskan. Oke, yang kedua tadi apa? Betul, sumbernya. Bapak Ibu, kalau mau mencari sumber berita yang resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, itu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP punya web resmi namanya pajak.go.id. Jadi bisa langsung cari di sana ya untuk berita-berita yang resmi. Mbak, saya tidak bisa buka-buka web C itu. Nah, tenang aja Bapak Ibu, karena DJP sekarang punya platform akun di semua platform sosial media. Misalnya Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Di sini ada yang nggak punya yang saya sebutin tadi? Enggak ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nih buka misalnya di Facebooknya. Cari aja Dirjen Pajak RI, atau kalau mau cek @pajak Bengkulu 1 juga boleh. Itu website resmi atau sosial media resmi punya KPP Bengkulu 1. Jadi pastikan sumber berita kita dari sosial media yang resmi. Mbak, saya tidak punya Instagram, tidak punya Facebook. Tenang Bapak Ibu, semua KPP sekarang sudah memiliki yang namanya nomor WhatsApp konsultasi. Jadi kalau kita tidak punya sosial media, bisa hubungi lewat WhatsApp. Nomornya tadi ya kita sudah bagikan di leaflet. Kalau misalnya Mbak, saya tidak punya WhatsApp, jangan. Boleh juga Bapak Ibu telepon di 1500 200, atau boleh datang ke kantor pajak atau pos pelayanan pajak terdekat. Oke? Jangan takut untuk ke kantor pajak, karena kalau pegawai kantor pajak itu tidak menggigit. Betul. Jadi Bapak itu ya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan informasi yang andal, kita perlu 2 poin tadi. Yang pertama, baca berita secara keseluruhan. Yang kedua, kita cari dari website yang resmi. Baik, kalau Bapak Ibu, buah semangka, buah pepaya, beli sekilo, tua semua.